Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya yang mewakilkan atas nama Rendra Yoga dan dua rekan saya lainnya, yaitu Muhammad Fauzi Alamsyah dan Nanda Nafisya. Di sini saya akan mewawancarai salah satu orang yang bergerak di bidang perusahaan swasta. Di sini boleh Bapak perkenalkan diri dulu, Pak. Baik, ya selamat siang. Nama saya Arif Wibisono. Saya bekerja di perusahaan PMA Manufaktur di daerah Bekasi, Jawa Barat. Selama ini saya sudah bekerja di perusahaan ini sudah hampir 7 tahun ya. Saya tinggal di Bekasi, asli dari Surabaya. Untuk saat ini saya berdomisili di Cikarang ya. Kemudian ini ada agenda yang memang tugas dari tim anak saya, jadi ini kebetulan saya support. Baik Pak, bisa Bapak jelaskan sedikit itu bagaimana riwayat dan jenjang karir Bapak di perusahaan tersebut? Kalau riwayat jenjang karir saya, mula-mula saya memang bukan di bidang seorang HRD ya, jadi di tempat saya Human Resource dan General Affair. Jadi satu, sebelumnya memang saya orang teknik industri mekanikal umum. Dari situ saya mulai dari level staff ya. Awalnya operator terus ke staff di sebuah perusahaan PMA juga di daerah Cikarang juga itu selama 12 tahun. Jadi 10 tahun saya di bagian produksi, punya posisi sebagai group leader ya waktu itu ya. Nah, terus di tahun kedua, 2 tahun terakhir saya dimutasi ke bagian HRD. Nah, di situ saya baru aktif untuk mempelajari pekerjaan bidang baru saya. Tidak ada kaitannya ya dari teknik ke administrasi ya, kalau itu human resource ya. Jadi selama 2 tahun saya tekuni dan alhamdulillah di bagian tersebut saya diberi tanggung jawab sebagai rekrutmen sama training. Setelah itu dari perusahaan tersebut saya ada resign ya, 12 tahun di PT Sanyo Elektronik, saya keluar ke PT Enplas Indonesia. Alhamdulillah di situ naik jabatan sebagai supervisor. Dan di situ saya mulai dari bidang yang tadi teknik menjadi administrasi ya. Di situ juga sebagai HRD juga supervisor, sama job desk saya adalah rekrutmen sama training. Di situ saya kerjakan 3 tahun saja. Setelah 3 tahun di situ saya resign. Ada tawaran di perusahaan lain, itu juga ada tawaran untuk di bagian HRD juga. Alhamdulillah naik jabatan juga sebagai asisten manajer. Itu saya jalani 2 tahun dengan pekerjaannya sama. Baik. Banyak juga ya Pak ya pengalaman karir Bapak di perusahaan Bapak yang hampir 7 tahun lebih ya Pak ya. Saya ingin bertanya Pak, riwayat perusahaan Bapak yang Bapak jalani sekarang tuh bisa dijelaskan sedikit ya Pak? Gimana? Yang sekarang ya? Iya. Yang terakhir ya. Perusahaan ini, tapi sebelumnya 2013 perusahaan ini PMA Jepang, dia punya representative office di Indonesia. Itu perwakilan dari perusahaan yang ada di Jepang, Yoshino Gipsun. Dalam penjajakan ternyata bisnisnya seperti menjanjikan. Jadi dari situ ada rencana untuk dari headquarter membuat produk ini di Indonesia. Jadi bukan impor lagi,
dijual di Indonesia, tapi membuat produk itu di Indonesia dengan berinvestasi awal 2017 sampai Agustus 2018. Nah, mulai produksi di 2018 itu di bulan Agustus sampai saat ini. Main bisnisnya yang tadinya cuma papan gipsum, jelgon sama kompon, sekarang sudah bertambah pembuatan rangka baja untuk plafon sama partisi. Berarti Bapak perintis dari nol banget ya Pak ya? Ya. Dari staff hingga jabatan yang bagus di sekarang. Boleh dijelaskan nggak Pak? Jabatan Bapak sekarang ini apa Pak? Kalau jabatan sekarang yang di perusahaan sekarang ini sebagai admin senior manager. Di situ ada HRC, ada warehouse logistik untuk pengiriman barang ya, ekspor impor, terus ada accounting sama berkasih yang sifatnya administrasi itu under saya. Boleh dijelaskan sedikit nggak sih Pak? Bila ada karyawan yang ingin masuk, cara Bapak memilah-milih untuk menerima karyawan tersebut bagaimana itu Pak? Untuk SOP rekrutmen di kami, biasa kami satu kerjasama sama yayasan untuk mencarikan kandidat, baru dilakukan untuk psikotes. Psikotes dilakukan interview sama user ya, flow operator sama user langsung, sama HRD-nya juga dibareng medical check up. Jika itu sesuai, placement penempatan bidang untuk penentuan join kerja, penentuan waktu join. Baik, ngomong-ngomong tentang psikotes itu kan tentang kejiwaan ya Pak ya. Menurut Bapak peran dari psikologi ini dengan perusahaan Bapak itu apa Pak hubungannya? Hubungannya kalau dalam dunia manufaktur itu ada bagian HR, human resource, itu kita perlu memang untuk tenaga yang memang ahli bidang psikolog, karena dalam perjalanan perusahaan itu banyak kendala yang terutama itu kalau yang sering muncul adalah masalah karyawan, termasuk ketika ada masalah karyawan hubungan kerja, hubungan komunikasinya yang kurang harmonis antara bawahan sama atasan. Sebagai pakar psikolog, disitulah kita harus sebagai penengah ya, dalam menyelesaikan masalah, bukan memihak ya. Ketika produk itu ingin membuat produk yang baik, ya harus dibikin humannya yang baik juga, yang berkualitas ya. Fungsi kita di sana adalah sebagai counter ya, untuk orang-orang yang memang bisa kita ajak join di perusahaan tersebut. Mungkin pertanyaan yang terakhir apa ya? Ini kan jabatan Bapak ini mungkin strategis, terus tanggung jawabnya juga besar dengan karyawan dan perusahaan yang Bapak jalanin. Ada nggak sih tantangan atau kesulitan yang dihadapin dalam perusahaan Bapak? Sebenarnya pasti ada. Setiap orang pasti ada masalah. Tantangan kita adalah kita dalam menghadapi serikat pekerja. Kita tidak boleh asal melakukan statement. Kita berdialog dan berdiskusi sama mereka ya. Karena apa yang kita sampaikan adalah jadi statement dari perusahaan. Karena kita sebagai perwakilan perusahaan, tantangannya untuk bernegosiasi. Baik, wow, banyak sekali ya yang kita dapatkan dari wawancara pada siang hari ini. Mungkin teman-teman bisa mengambil pelajaran atau hikmahnya dan bisa menjadikan ini sebagai wadah untuk membuka wawasan baru kita. Saya juga di sini mendapatkan pengajaran dan ilmu baru juga beserta teman-teman dan dari kelompok saya. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya ya Pak ya. Terima kasih. Ya, semoga sukses ya. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.